Selamat pagi Bapak, perkenalkan nama saya dengan Dokter Aldi Bapak. Bapak dengan Bapak siapa Pak? Audi, Audi, oke. Bapak Audi umurnya berapa Pak Audi? 25 tahun Dok. Oke, ngapain pekerjaannya Pak? Karyawan. Karyawan, oke baik. Bapak Audi hari ini datang keluhannya apa Pak? Ini Dok, demam Dok. Demam, sejak kapan demamnya Pak? Dua hari yang lalu sih Dok. Oke baik, sudah hari yang lalu. Pertama tuh sudah diukur belum suhunya? Belum Dok. Belum ya. Oke, waktu awal demamnya itu bisa diceritakan nggak? Pertamanya naiknya perlahan-lahan atau langsung tinggi itu bagaimana Pak? Kira-kira perasaannya? Ini sih Dok, kayak awalnya semong-semong gitu, tuh habis itu Oke. langsung naik gitu Dok. Oke, baik. Dari 2 hari yang lalu itu apa ada hari yang bebas demam nggak Pak? Nggak ada Dok. Nggak Terus turun menerus sih, Dok. terus menerus ya Bapak ya. Iya. Udah minum obat belum buat demamnya? Udah sih Dok, kayak minum obat Panadol Oke, gitu Dok. Panadol ya. Jadi mendingan nggak demamnya? Ya sempat mendingan sedikit sih Dok, tapi ya habis itu kembali demam ini Dok. Oke, ada menggigil nggak Pak demamnya? Menggigil sih ada Dok ya. Ada ya. Oke, ada riwayat berpergian Bapak? Kalau di kepergian nggak ada Dok. Ada keluhan lain apa yang misalkan batuk mungkin? Iya Dok, ini Dok, batuk berdahak Dok. Batuk berdahak, baik. Batuk berdahak tuh warnanya apa Pak? Dahaknya Pak? Tahu nggak? Warna dahaknya sih kayak warna kuning-kuning gitu ya Dok ya. Oke, warna kuning-kuning ya dahaknya ya. Iya. Kemudian berapa banyak Pak dahaknya Pak? Sekitar 1-2 sendok sih ya Dok. 1-2 sendok Iya. ya, oke baik. Ada darah atau bercak darahnya nggak Bapak? Sejauh ini nggak ada sih Dok. Nggak ada ya, oke. Batuknya disertai dengan sesak nafas Pak ada? Iya, ada sesak Ada nafas. sesak nafasnya terus-terusan apa enggak Pak? Sesak nafasnya enggak sih Dok, nggak terus-terusan. Enggak, kalau misalnya tiduran makin sesak nafas nggak Pak? Atau ada posisi tertentu? Nggak, sama aja Dok. Sama aja. Kalau nafas suka ada suara bunyi nggak Pak? Nggak ada juga Dok. Nggak ada. Terus Bapak ada nyeri nggak Pak saat nyeri dada saat batuk? Iya, ada Dok. Ada ya. Nyeri dada itu timbulnya waktu kapan Pak? Pas kira-kira? Nyerinya tuh timbul saat rasanya sesak gitu Dok. Jadi pas sesak ada rasa nyeri juga. Oke, pas awal inspirasinya berarti Pak ya. Pas awal tarik nafas sesak ya Bapak Iya, ya batuknya ya. Oke. Ada keluhan mual muntah nggak Pak? Sejauh ini kayak nggak ada Dok. Nggak ada. Apakah Bapak ada kehilangan rasa penciuman atau pengecapan Pak? Nggak ada Dok. Nggak ada ya. Oke. Nafsu makan Bapak gimana Pak? Langsung makan masih biasa-biasa Biasa aja Dok. aja. Ada nyeri tenggorokan Pak? Nyeri tenggorokan ada Dok. Ada. Tapi Iya. sampai susah menelan nggak? Sampai susah menelan sih kayak Nggak ada ya. nggak ada. Oke. Pengganggu aktivitas Bapak? Iya Dok, ini jadi nggak bisa bekerja Dok. Oke, baik. Bapak pernah dirawat di DRS nggak Pak? Belum. Belum pernah. Apa ada minum obat-obatan rutin yang lain Pak? Nggak ada sih Dok. Nggak ada ya Bapak ya. Ada riwayat darah tinggi atau kencing manis Pak? Nggak ada sih Dok. Nggak ada ya, baik. Mohon maaf Bapak ada pernah ini Pak obat-obat terlarang suntik Oh, gitu nggak ada ya? Nggak ada. Keluarga deh seperti ini juga Pak? Keluarga sih nggak Dok. Nggak ada ya. Bapak ada asma, riwayat asma? Riwayat asma nggak ada Dok. Ada. Bapak dulunya pernah seperti ini Pak? Sebelumnya sih belum Dok, ini baru pertama kali ya. Pertama kali ya Bapak. Oke baik. Untuk pertanyaannya kira-kira sudah semua selesai Bapak. Tapi untuk menegakkan diagnosisnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu Bapak ya. Baik. Oke baik. Sebelum memeriksa, pemeriksa akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu dengan 6 langkah. Pemeriksaan dimulai dari inspeksi. Pada inspeksi kita lihat pengembangan dada simetris pada statis dan dinamis. Kita lihat juga apakah ada pernafasan yang tertinggal pada saat pasien tarik nafas. Sampai mana? Udah. Pemeriksaan dilanjutkan dengan palpasi. Pertama kita palpasi pengembangan dada pasien atau yang kita sebut dengan chest expansion. Pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan taktil vokal fremitus, apakah adanya rambatan suara yang berbeda antara sisi kanan dan kiri. 77. 77. Oke. 77. Oke. 77. Oke. 77. Pemeriksaan dilanjutkan dengan perkusi. Kita mulai dari apex hingga basal dibandingkan kanan dan kiri. Pemeriksaan dilanjutkan dengan auskultasi menggunakan stetoskop untuk mendengarkan suara paru.
Tarik nafas, Pak. Hembuskan. 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 Tarik nafas, Pak. Oke. Lagi sekali, Pak. Tarik nafas. Hembuskan. Baik. Nafas lagi sekali. Oke, baik. Perhatikan posisi tangannya. Tarik nafas, Pak. Pemeriksaan dilanjutkan bagian posterior dari palpasi, perkusi, dan auskultasi di semua lapang paru. Oke. Ya. Pak bilang 77 ya, Pak? 77. Oke. 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 Pak, saya akan perkusi seluruh lapang paru Bapak ya. Ya. Setelah melakukan pemeriksaan, pemeriksa mencuci tangannya kembali. Berikut hasil pemeriksaan fisiknya. Kemudian pada pemeriksaan penunjangnya ditemukan ada yang meningkat. Pada pemeriksaan tes rapid testnya untuk COVID-nya non reaktif. Pada ronsen toraksnya ditemukan adanya konsolidasi segmental sepertiga paru kanan yang menunjukkan adanya lobar pneumonia. Oke Bapak, tadi kita sudah cek beberapa pemeriksaan fisik, sama tadi juga ada pemeriksaan penunjang ya, sama hasil labnya juga. Ya, untuk diagnosisnya, nah kita sebut ini sebagai pneumonia komunitas, yaitu artinya pneumonia itu adalah suatu infeksi dari paru Bapak yang disebabkan oleh karena bakteri dan virus. Kemudian Bapak juga tidak perlu khawatir, tadi sudah dicek rapidnya juga buat COVID-nya, itu dia non reaktif, jadi bukan kemungkinan memang bukan karena COVID-nya Bapak ya. Tapi kemungkinan besar kita lihat dari pneumonia-nya ini atau pneumonia karena bakterinya. Oke, baik. Jadi pneumonia itu adalah merupakan suatu inflamasi pada jaringan paru Bapak. Jadi diagnosis ini dapat saya tegakkan dari hasil anamnesis tadi waktu kita tanya Bapak ada batuk berdarah kuning, ada demam, dan juga ada nanti waktu dari pemeriksaan labnya ada sedikit kenaikan sel darah putih Bapak. Oke, baik. Nah, hal ini menandakan ada suatu infeksi yang sedang berlangsung dan respon tubuh terhadap infeksi tersebut, Bapak. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan, Bapak? Ini saya perlu dirawat ya. Oke, baik. Untuk saat ini tidak perlu dilawat ya, Bapak ya. Saya hanya perlu untuk pengobatan. Bapak bisa pulang dengan pengobatan yang saya telah berikan. Pengobatannya ini untuk sampai kasih obat demam. Saya juga akan berikan obat untuk riaknya Bapak. Jadi saya juga akan berikan antibiotik Bapak ya, karena kecurigaannya terhadap bakteri. Jadi antibiotik ini Bapak minum selama 7 hari sampai menunggu kultur darah Bapak. Apabila Bapak misalnya dalam 7 hari tidak membaik, ada sesak napas lagi atau batuk yang makin parah atau gejala tidak membaik, Bapak bisa balik ke saya. Berikut resep obatnya nanti Bapak bisa tebus di apotik. Terus selain itu Bapak juga harus rajin-rajin sering cuci tangan ya Pak. Pakai masker terus, terutama di depan istri dan anak Bapak. Nah, terutama kalau misalnya di rumah itu di anak sama istri Bapak ada bergejala, suruh datang aja Pak ya, nanti biar pemulihannya sama-sama cepat. Terus nanti apabila kalau misalnya 1 minggu ke depan ada masalah, langsung datang aja ke saya lagi Pak. Oke, baik. Sekian dari saya Bapak.
Terima kasih banyak Pak, sehat selalu.